Kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami bawa penyembahan kami pagi hari ini. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami sandarkan kehidupan kami di bawah kaki-Mu Tuhan hari ini. Biarlah Engkau yang melegakan. Biarlah Engkau yang melegakan setiap hati kami Tuhan ketika kami dalam kehadapan masalah. Terima kasih Yesus. Saya undang untuk jemaat, mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, mari kita sama-sama bersyukur karena Dia begitu baik untuk setiap kita. Oh Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Lama tiba, Dia Tuhan, bagi Dia pujianku naikkan, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, beri damai di dalam bagi Dia. Jalannya bagiku, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur sama lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan, kami sembah karena Kau rela mati. Ku balas kasih-Nya. Dia angkat setiap kami jadi anak-Nya. Angkatku jadi anak-Nya. Damai di dalam bagi Dia sembah kami padamu, hanya Kau segalanya bagiku. Sama kita serukan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala keluarkan suaramu untuk memuji Dia. hormat serta syukur kekal selamanya. Bagimu Tuhan, Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta selama-lamanya. bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, Hormat serta syukur selama-lamanya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan hari ini. segala pujian, Bagimu segala pujian dan hormat dan kemuliaan. bagi Dia sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau besar sungguh Tuhan, Kau sungguh-sungguh ajaib buat kami. Terima kasih. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih di dalamku, di dalamku. Hanya Kau Yesus yang terlebih besar.
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Hanya Kau Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Hanya Kau Yesus yang terlebih besar dalam hidup kami. Kau lebih besar dari setiap masalah kami, Tuhan. Di dalamku, selama-lamanya. Lebih lagi Yesus terlebih besar. Hanya Kau yang lebih besar dari apapun. Lebih besar Di dalamku, di dalam. Yesus Kau terlebih besar. Yesus Lebih besar. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kau terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Kau terlebih besar. Dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang terhebat karena Dia lebih besar dari apapun dalam hidup kita. Kami datang di tempat ini Tuhan membawa pujian dan penyembahan kami. Layakkan kami di hadapan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Sama-sama kita naikkan syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
bersorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah. Sama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Sekali lagi soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Takkan pernah berubah, Hatiku percaya walau bumi bergoncang. gunung-gunung beraya, namun kasih setiamu Tak pergi lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama serukan. Tuhanlah Kekuatan kekuatan dan maksudmu. yang gunung batu Dan keselamatanmu hanya padamu. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
setiamu, tak pergi dariku kasih setiamu, tak pergi dariku. Silakan duduk jemaat Tuhan. Biarlah kehidupan kami di tempat ini boleh hidup karena percaya Tuhan, bukan hanya karena sekedar melihat saja. Ku hidup percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. putri kemenangan ku hidup percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. seluruh hidupku dalam genggamanku. Aku punya Tuhan yang besar, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Putri Maskara kemenangan darimu. Mari kita resapi setiap kata demi kata dalam lagu ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku
Seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu. Dengan iman kita sama-sama serukan, aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman kami, imanku, bersepakat bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi aku punya Tuhan yang serukan dengan keyakinan iman di Allah yang besar, yang sanggup telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman kita serukan, ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi kami terima kemenangan yang darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menggenapi akan janji-janji-Mu Tuhan. Manusia bisa berjanji, namun bisa tidak dilakukan. Namun kalau Engkau Tuhan yang berjanji, setia, Engkau tetap setia. Bahkan Engkau sanggup menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, untuk kasih-Mu, untuk janji-janji-Mu. Dan kami selaku anak-anak-Mu yang mewarisi janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan dari Allah Maha Tinggi. Dan berikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu,
pribadimu Tuhan dalam hidup hamba-Mu ini. Sehingga hamba-Mu boleh menerjemahkan di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kau menjagai hati kami semua Tuhan, sehingga kami hanya fokus kepada firman-Mu Tuhan. Untuk tidak fokus kepada yang lain, kepada gadget kami, kepada orang-orang di sekitar kami, di samping kiri kanan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Sehingga firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh boleh memulihkan kehidupan kami. Menuntun langkah-langkah kami semakin hari, semakin beriman kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita luar biasa. Pagi hari ini adalah ibadah onsite yang keempat. Ya. Yang saya berikan judul We Walk by Faith, because not by sight. Kami berjalan dengan iman bukan karena melihat. Yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Mari kita simak bersama-sama. Saudara simak aja dengan baik, ya. Saya bacakan supaya cepat. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi oleh tangan Tuhan. Amin. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh. Di dalam kemah ini ya, kita ini kemah tempat Roh Kudus berdiam, dan kita ini selalu mengeluh. Ya, seperti kemarin saya katakan, mengeluh apa? Karena bencana alam, mengeluh karena ekonomi, karena segala sesuatu pergumulan kita masing-masing berbeda. Ya, selama kita dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Semua ingin merindukan tempat itu, saudara, surgawi, kerajaan Allah itu. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh besar, yaitu Roh Kudus, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu. Jaminan segala sesuatu. Wow, luar biasa. Yang telah disediakan bagi kita. Disediakan bagi kita secara cuma-cuma. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, masih jauh daripada Tuhan. 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Itu yang sering dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup
ini, hidupnya ini, baik atau jahat. Bapak Ibu Saudara, karena tema ini berkata we walk by faith, because not by sight, kami berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Untuk itulah saya sedikit korek ayat hafalan kita dalam pelajaran dasar kekristenan. Dalam Ibrani 11 pasal yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini jelas, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan kita ini tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat namanya bukan pengharapan lagi. Nah, di dalam ibadah minggu yang lalu, dalam Roma pasal yang dengan judul Future Glory atau kemuliaan masa depan, kemarin sudah saya singgung. Ya, dalam Roma 8, 24 dan 25 dikatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ya, lihat, dengar baik-baik. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ngerti ya nanti maksudnya ya. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan sesuatu yang dilihat. 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Contoh begini Bapak Ibu Saudara. Contoh, saudara, contoh saya aja lah, ke airport nunggu anak saya datang. Misalnya ini ya. Saya berharap, ya karena mereka jarang pulang ke Indo, saya berharap, tapi kok gak datang-datang ya. Oh mungkin pesawatnya sedikit terlambat, ya karena harus transit dan sebagainya. Bisa saja penerbangan luar negeri terlambat. Atau mungkin lagi ngurus barangnya yang di dalam. Sehingga kita menantikan dengan tekun, mengharapkan dengan tekun. Ya, contohnya. Tetapi setelah kita lihat, oh ternyata Niko sudah datang. Ya tidak perlu kita berharap lagi, kok sudah kelihatan. Itu contohnya begitu. Lah iman, pengharapan kita itu seperti itu. Pengharapan kepada Kristus itu bukan yang kita lihat. Kalau kita lihat, ya bukan kita sudah nggak ada berharap lagi. Itu contohnya seperti itu, yang simple seperti itu. Contoh kalau kita di airport, kita menunggu seseorang, tamu misalnya. Dan tamu itu kita tunggu-tunggu, ternyata nggak datang-datang. Oh sebentar lagi mungkin. Mungkin tadi mau take off atau datangnya pesawat yang dari kota sebelumnya terlambat landing, ya, terlambat datang sehingga berangkatnya tentu terlambat. Mungkin begitu. Dia dengan tekun, kita dengan tekun menantikan orang yang kita tunggu tadi. Tapi kalau sudah dilihat, ya tidak ada pengharapan lagi. Itu maksudnya begitu. Contoh yang simpel. Mengapa kita perlu berjalan dengan iman, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama karena ada jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan. Kalau tidak ada jaminan keselamatan, kita tidak perlu beriman kepada Yesus Kristus. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan dalam ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya kita mati ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal. Wow. Tubuh kita ini sudah dibongkar, maksudnya mati di dalam peti mati dan dikuburkan, habis, dibongkar, habis bersih. Allah menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau peti mati dibuat oleh tangan manusia. Kalau lubangnya 1 meter kali 2 meter,
Itu dibuat oleh tangan manusia. Namun ini Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, dia katakan kita dikasih tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan katakan demikian, selama kita dalam kemah ini kita mengeluh. Dalam kemah, selama kemah ini tempat Roh Kudus berdiam, kita mengeluh. Karena apa? Kita masih ada daging Bapak Ibu Saudara. Mengeluh apa? Karena bencana alam yang kemarin saya singgung. Karena perekonomian, sekarang ini lagi lesu. Hampir seluruh usaha, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, mengalami suatu penurunan. Bahkan Jack Ma berkata, jangan pikir untung. Ya, Jack Ma adalah konglomerat dari Tiongkok. Jangan pikir untung, bisa hidup saja sudah bersyukur. Ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya, selama kita di bumi, nggak mungkin dong kalau kita telanjang. Kalau kita telanjang berarti gini saudara, harus dimasukkan rumah sakit jiwa. Ya. Karena itu kita butuh jaminan, keselamatan. Jadi kita dikatakan sebab selama masih didiam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Tekanan apa saja? Tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan kesehatan, tekanan bencana alam. Ada berbagai macam tekanan di dalam kehidupan kita selama kita masih mendiami bumi ini. Dan kita masih punya tubuh ini yang bisa merasakan. Ya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh. Ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib dan selama 40 hari 40 malam kumpul dengan murid-muridnya, kemudian dia naik ke surga. Kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus, hari kenaikan Isa Al-Masih. Dia katakan di situ tadi, ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14, supaya cepat saya tidak buka ini aja. Yohanes 14 pasal yang pertama, janganlah gelisah hatimu, ini yang Tuhan Yesus yang katakan. Ya. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jika tidak demikian, tentu aku, hanya besar yaitu Yesus, akan mengatakannya kepadamu, kepada kita. Sebab aku pergi ke rumah Bapa, ya, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan baik-baik. Untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua saudara. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, jelas ini. Terus, supaya di tempat di mana aku berada, hanya besar yaitu Yesus, aku berada, kamu pun berada. Itulah kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang maha baik, maha kasih, maha luar biasa yang diberikan dalam hidup kita. Dia janjinya, aku datang ke tempat itu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. The second coming, ke tempat kembali dan membawa kamu ke tempatku. Membawa kita ke tempatnya dia, yaitu di surga, di tempat rumah Bapa. Ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sehingga ayat yang sering kita dengar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada Allah di dunia ini, ilah di dunia ini, Tuhan di dunia ini yang berani berkata demikian. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku.
Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 dikatakan sebab itu, kata Paulus, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, enggak ada orang yang tambah usia, lahiriahnya enggak merosot, saudara. Semua orang, ini kodrat ya, semua orang yang bertambah usianya semakin merosot segala-galanya. Ya, mulai dari kulit sampai seluruh organ tubuh mengalami kemerosotan. Namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan adalah fisik ini. Ya, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu bersifat sementara, adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan, namun kebalikan kita itu berpikirnya. Sering kita membaca firman Tuhan ini diambil sepintas saja, sambil lalu. Ya, jauh lebih ngoyo cari Tuhannya. Jauh lebih ngoyo cari duitnya. Jauh lebih ngoyo cari bikin dosanya. Ya. Jauh lebih memupuk dosanya daripada memupuk pengenalan kita akan Tuhan. Ya, dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Semua yang kita kerjakan kelihatan itu adalah sementara. Paling pol 100 tahun Bapak Ibu Saudara. Namun kehidupan kekal di sana itu, di rumah Allah Bapa yang tadi, bukan handmade tadi itu. Bukan buatan tangan manusia. Tetapi buatan tangan Allah. Itu untuk selama-lamanya. Itu yang tidak pernah kita pikirkan. Kita bisa mendengar khotbah-khotbah seperti itu, kita bisa mendengar, membaca seperti ini, namun orang-orang lebih memperhatikan yang sementara, yang kelihatan itu. Poin yang kedua, mengapa kita berjalan dengan iman? Dibutuhkan apa saudara? Dibutuhkan keteguhan, dibutuhkan ketabahan, dituntut untuk tabah. Saya katakan tadi, kalau kita menjemput seseorang di airport dan orangnya belum datang, orang yang kita tunggu-tunggu belum datang, tentu kita dengan tabah, dengan sabar hati, dengan kuat hati menantikan orang yang kita tunggu. Demikian juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyediakan kita tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Dan itulah kita perlu we walk by faith, not by sight. Bukan karena melihat. Ya. Kita berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Ayat 205 ayat 6 dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Paulus berkata, hati kami selalu tabah. Senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Ketika kita masih di bumi ini masih jauh daripada Tuhan. Nanti setelah kita ketemu sama Tuhan Yesus, isinya cuma pujian, di surga sana, oh luar biasa indahnya. Dan itu kekal selama-lamanya. Dan inilah yang tidak dikerjakan oleh manusia saat-saat ini, saudara. Manusia lebih memilih gosip, lebih memilih hidup berbuat dosa. Ya. Dikatakan bahwa tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara, hal ini sering dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus begitu mengerti, begitu menyadari. Karena Rasul Paulus ini dari
keluarga Sanhedrin, orang Yahudi asli, dia namanya kitab perjanjian lama itu, Taurat dan sebagainya itu, hafal di luar kepala Bapak Saudara. Makanya dia waktu sebelum jadi Paulus, masih Saulus tadi, dia berbuat dosa membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pada dibunuh, dan setelah waktu perjalanan dia ke Damsyik, dia dibuat buta 3 hari 3 malam. Dia ketemu Tuhan dalam penglihatannya, walaupun dia buta tapi dia bisa melihat ketemu Tuhan. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Yesus sudah mati. Dalam Kisah Para Rasul yang pasal yang ke-9. Mengapa engkau menganiaya aku? Yesus bisa berkata demikian. Lalu Saulus berkata, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang dia aniaya jemaat Tuhan. Tapi yang merasakan juga adalah Yesus Kristus. Ya. Karena dia ini seorang Sanhedrin, seorang yang Yahudi yang taat kepada Allah, namun tidak percaya kepada Yesus. Setelah dia tatap muka, berhadapan muka dengan Tuhan Yesus, walaupun matanya dibuat buta, dia ketemu Tuhan Yesus. Mindset-nya berubah, cara berpikirnya berubah, tindakannya berubah, sehingga dia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. 2/3 dari perjanjian lama, kitab perjanjian baru, ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan Ibrani pun itu, kalau dari kuliah memang tidak disebut siapa penulis kitab Ibrani. Karena judulnya aja sudah Ibrani. Ya, artinya surat ditujukan pada orang-orang Ibrani. Kalau ditulis penulisnya bakal mati, saudara, dibunuh. Ya, tapi kalau dilihat dari tata bahasanya, saya kira Rasul Paulus yang nulis. Ya. Ayat yang ke-8 ini dikatakan, tetapi hati kami tabah terhadap dan terlebih suka kami beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Ini dikatakan dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 21. Dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Kalau dilihat dari ini, 2 kali sudah Rasul Paulus berkata demikian. Mungkin nanti kalau kita cari lagi ketemu. Saudara, sehingga ini pun dipakai oleh Ahok. Mati keuntungan, kenapa ketemu Tuhan Yesus? Hanya Ahok tidak berani berkata, bagiku hidup Kristus adalah Kristus. Saudara, wow, hal yang luar biasa. Dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Seperti di ayat yang kedua, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini, ya, tubuh yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, maupun kami diam di luarnya, yaitu di luar kehendak Roh Kudus, ya, manusia, karena masih hidup, kadang-kadang kita ini bisa hidup di luar pimpinan Roh Kudus, ya, karena kehendak mau sendiri. Contohnya korupsi, contohnya berbuat dosa, itu hidup di luarnya. Ya, supaya kami berkenan kepadanya. Dia katakan baik tubuh ini maupun di luarnya, kami ini ingin melakukan yang sebaik mungkin. Sampai yang ke-10 dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Saudara, tata pengadilan Kristus. Kalau saudara tahu siapa ini? Joko Tandra. Bisa lolos keluar masuk Indonesia. Ya. Dan akhirnya sekarang ketangkep dan ada beberapa oknum polisi, oknum Kejaksaan Agung, enggak main-main saudara, ikut ketangkep, yang ikut berani memberikan
perlindungan pada Joko Chandra untuk keluar masuk. Ini kasus Bank Bali di tahun 90-an. Saudara, kalau tata pengadilan Kristus tidak ada yang bisa lepas. Tidak ada yang bisa lepas, karena ini yang perlu kita pikirkan, saudara. Karena apa? Menuju ke tempat peristirahatan yang kekal. Ya, untuk ke situ kita harus berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Ya, melihat beda dengan penglihatan loh, saudara. Melihat itu secara fisik, kelihatan welo-welo gitu loh ya. Seperti nanti saya contohkan, kita menantikan orang yang ada di airport. Inilah perjalanan kita. Kita berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Ya, ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya kepada Yesus Kristus yang ditemui pada waktu perjalanan Saulus ke Damsyik. Dia ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka. Sehingga cara berpikirnya, tindak tanduknya mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Rasul yang bekerja, menjual tenda, hidupnya tanpa mendapatkan persembahan. Sehingga dia berkata, di ayat yang ke-7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Percaya tentunya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia bisa berkata demikian karena perjalanannya dia ke Damsyik yang bertujuan untuk menganiaya jemaat Tuhan, yang bertujuan untuk membunuh jemaat Tuhan. Bahkan dia menerima surat kuasa dari imam-imam kepala untuk membunuh, membinasakan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Namun Yesus adalah Tuhan yang luar biasa baiknya. Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Dan setelah dia tahu Yesus itu punya kuasa yang dahsyat, maha dahsyat, dia berubah. Saulus berubah menjadi Rasul Tuhan Yesus Kristus yang menulis surat, surat perjanjian baru ini. Kira-kira 2/3 dari surat perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kita ini perlu berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Karena yang dapat dilihat itu adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan, yaitu rumah Bapa di surga, itu adalah yang kekal. Tuhan memberkati. Saya undang ke musik, kita akan nyanyi dengan nyanyian yang terakhir tadi. Saya tidak terlalu hafal. Ya. Ku hidup karena percaya. Yang telah berjanji
sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima sekarang ini tentang segala sesuatu yang telah kami pelajari bersama-sama. Untuk kami belajar bersama-sama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu we walk by faith because not by sight. Kami berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Karena kalau kami melihat, itu bukan pengharapan. Namun pengharapan kami itu yang tidak terlihat, membuat kami tekun menantikan pengharapan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Ubah Tuhan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin lebih baik. Untuk menantikan pengharapan daripada-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan jika selama 1 bulan ini kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Baik itu yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh layak masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, telah mati gantikan hidupku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus,
Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa. Dengan Segenap jiwa ragaku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, ya Tuhan. Inilah tubuhmu Tuhan yang kau serahkan bagi setiap kami. Agar kami menyadari Kau begitu mengasihi kami. Kasih-Mu tak terhingga. Engkau yang menyediakan bagi kami rumah yang bukan buatan tangan manusia, tapi buatan tangan Tuhan yang kekal selama-lamanya. Sehingga ketika kami masih hidup di bumi ini, dengan tubuh kami yang boleh bisa merasakan pahit getir manisnya hidup, kami tidak hanya konsentrasi akan manisnya hidup, pahit getirnya hidup, namun kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi untuk lebih memikirkan kekekalan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memperhatikan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya Tuhan, ini adalah cawan perjanjian baru yang Kau berikan pada setiap kami untuk mengingat akan kematian-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu itu sama dengan nyawa-Mu Tuhan. Kau berikan untuk setiap kami yang sebenarnya kami ini seperti sampah
yang tidak layak. Namun Engkau layakkan Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah menebus dosa-dosa kami yang merah seperti kermisi menjadi Kau ubahkan menjadi putih seperti salju. Dosa kami yang merah seperti kosumba boleh Kau ubahkan menjadi putih seperti bulu domba. Itu hanya semata-mata karena anugerah-Mu. Hanya karena hadiah daripada Engkau Tuhan. Tanpa kami berjuang, tanpa kami melakukan segala sesuatu, darah-Mu telah menyucikan kami. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus mari kita minum bersama. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita. Oh, haleluya. 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 Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan-Mu dalam Terima kasih Tuhan. kasih-Mu luar biasa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu. Tuhan. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Buat penebusan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami dari manusia merdeka. Haleluya. Dalam Engkau. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan kami yang hidup dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Bersyukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu meteraikan dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih pula untuk perjamuan kudus yang telah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan dengar pengumuman. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu menerima warta, kita bisa buka di halaman kedua. Ini ada pokok doa bersama. Yang pertama itu kita tetap berdoa untuk kesatuan visi dan kesatuan hati, gembala, koordinator, ketua kesan, dan seluruh pelayan. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk ketersediaan dana pembangunan yang belum terlunasi. Sampai saat ini kita tetap berdoa. Pokok doa ketiga, itu penambahan jiwa-jiwa baru. Tetap berdoa Bapak Ibu, tetap semangat, kita percaya yakin Tuhan akan tambahkan jiwa tempat ini. Amin. Yang keempat, kita berdoa buat bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita berdoa supaya wabah ini cepat berlalu, perekonomian juga di Indonesia ini cepat dipulihkan. Bahkan seluruh bangsa kita berdoa terus di rumah masing-masing, kita bangun mesbah keluarga supaya kita tetap berdoa bagi bangsa tercinta ini. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya ini ada yang ulang tahun minggu ini banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama minggu ini tanggal 6, berarti hari Selasa ya, itu Ibu Lilis. Yang kedua itu Bapak Agus Susanto, tanggal 7. Tanggal 8-nya itu Saudara Hari Kurniawan. Tanggal 9 Bapak Daniel Y. Setiawan.
Berikutnya yang kelima, Maggie Francisca, tanggal 9 Oktober. Wah, minggu ini banyak yang lahir. Ulang tahun ya Bapak Ibu. Kami mengucapkan keluarga besar GKPB MDC Jombang, mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya kasih karunia Allah selalu menaungi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan keluarga. Dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman berikutnya, ibadah raya Minggu tetap ya, kembali dengan standar protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama memakai masker dan face shield, terus cuci tangan, kursi duduk berjarak, tidak berjabat tangan atau salam cukup dengan menekapkan kedua tangan ya, seperti ini di atas muka. Adapun ibadah raya pagi dilaksanakan pukul 8 WIB secara tatap muka, sedangkan untuk ibadah raya sore dilaksanakan pukul 17 WIB secara online. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita, ada pertambahan Pak Edi? Enggak ya, kita berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan. Bersama dengan keluarga MDC tempat ini, bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah keluarga satu tubuh di dalam Kristus. Kami bersyukur kami boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam di hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya juga kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap kami yang memberikan persembahan. Kami rindu senantiasa Tuhan memberi yang terbaik bagi Engkau. Baik persembahan khusus, baik persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan. Kami mau beri karena Engkau layak Tuhan Yesus menerima semua Tuhan. Karena kami sudah diberkati dan kami mau beri Tuhan persembahan ini dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Asar yang bertugas, Bapak Ibu silakan memberi persembahan. Ada pengumuman tambahan dari saya. Ketinggalan, saya lupa. Dibuka kelas DK, jadi yang belum DK itu dasar kekristenan, pemuritan, gitu. Ada 12 pelajaran di tiap minggunya, jadi nanti yang belum DK bisa daftar ke saya. Bisa WA, bisa telepon, bisa ketemu langsung sama saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Sama-sama katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Serukan namanya Yesus dengan lantang. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus.
namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus menghibur hatiku. Dia yang memberikan penghiburan untuk setiap kita. Untuk itu setiap kita boleh percayakan Dia. Aku percaya berkat-Nya turun atas setiap kita di tempat ini. Melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman kita serukan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau dan kami sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan menyertai setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang maha baik. Engkau Allah kami yang hidup dan hidup dalam kehidupan setiap kami. Yang memberikan kemurahan, kebajikan dalam hidup kami. Bukan berarti Engkau Allah yang murahan. Namun Engkau Allah kami yang maha kuasa, maha adil, maha kasih. Dan kasih-Mu tak terhingga. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua saudara. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai setiap kita yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menjagai, Kau melindungi, Kau membungkuskan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus setiap pribadi-pribadi di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kau jagai, Kau lindungi Tuhan, bungkuskan kuasa darah-Mu. Kau pagari dengan mereka segala Tuhan, jauhkan dari segala macam cobaan dan jauhkan dari serangan virus corona. Hindarkan dari serangan virus corona, luputkan dari serangan virus corona. Dan Kau memberkati pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Kau memberkati pekerjaan seluruh umat-Mu Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Dengan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pulanglah dengan damai sejahtera. Sukacita dari Roh Kudus. Menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
taman yang menghibur nama